Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa milenial bakal lebih susah punya rumah. Kenapa? Karena 15 tahun, misalnya cicil rumah 15 tahun, di awal itu yang bayar bunganya dulu. Dan ketika suku bunga naik, ya pasti cicilannya juga naik. Baru nanti di akhirnya itu baru bayar pokoknya. Dan itu mengakibatkan kalau di kondisi sekarang di mana inflasi tinggi, kemudian pasti suku bunga naik. Kalau misalnya suku bunga naik, jalan teman-teman mungkin kalau Anda beli rumah KPR ya, mungkin beberapa tahun doang tuh fix, mungkin 3 tahun tuh fix, habis itu kan bunganya floating gitu. Jadi mungkin 3 tahun fix, habis itu ketika suku bunga naik, ya teman-teman cicilan lebih tinggi gitu. Dan kalau misalnya kita lihat dalam grafik ini, harga rumah itu naiknya tuh persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan GDP per kapita. GDP per kapita itu berarti simpelnya adalah income per masing-masing orang gitu. Jadi income per kepala gitu, berapa income pertumbuhannya. Nah, kita bisa lihat dari grafik tersebut bahwa pertumbuhan harga rumah itu naik lebih tinggi dibandingkan kenaikan income masyarakat. Nah, kalau misalnya ini tahun 2 tahun ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sudah berpuluh-puluh tahun itu gapnya itu kan makin lebar ya. Jadi kayak 1% hari ini dia makin lebar gapnya ya, meskipun cuma 1%, tapi gapnya kan makin lebar. Jadi milenial tuh kalau bisa kita lihat dari data ini memang jelas banget bahwa ada timpang ya, harga rumah naik luar biasa ya secara persentase, tapi income nggak ngikut. Nah, kok bisa gitu? Menurut saya sih ada banyak alasan. Yang pertama ya jumlah tanah makin terbatas, jadi tanah tuh nggak bisa nambah ya kecuali di reklamasi dan sebagainya, tapi itu another topik. Terus populasi juga semakin meningkat ya, jadi manusia kan biak tambah banyak, tanah terbatas, manusia makin banyak ya, kebutuhan rumah makin tinggi, kebutuhan tempat tinggal makin tinggi, ya pasti harganya juga naik. Terus inflasi ya, ketika inflasi ya rumah naik, ya barang-barang semuanya naik lah. Itu kan definisi dari inflasi. Terus yang keempat bisa juga di boost sama para investor yang menjadikan rumah sebagai investasi. Jadi gue jelasin dulu, apakah rumah itu bukan investasi? Menurut saya pribadi itu enggak. Rumah ya kebutuhan tempat, ya itu kebutuhan orang untuk tinggal gitu, tempat tinggal. Nah, kalau misalnya Anda investasikan, Anda beli rumah gitu, terus Anda sewakan, nggak ada salahnya gitu Anda sewakan. Cuma ada aja orang-orang yang beli rumah, misalnya hari ini dia beli 2 miliar, bulan depan ditawar 2,5 miliar gitu, jadi dia jual, dia flipping aja gitu. Nah, ini menurut saya ini bukan investor yang kayak gini-gini tuh, ini tuh spekulan lah. Ini tuh lebih kepada pedagang rumah. Dia beli rumah kemudian dia jual tapi nggak diapa-apain sama dia. Itu menurut saya tuh bukan investor, itu lebih ke spekulan. Akhirnya apa, itu dia ngalamin, wah hari ini gua beli 2 miliar, bulan depan 2,5 miliar, atau jadi 3 miliar. Terus dia bilang nih, dia cerita ke keluarganya gitu, apa namanya, gue beli rumah 2 miliar terus bulan depan naik dan sebagainya. Akhirnya apa, keluarganya yang lain ikut juga, dan akhirnya orang-orang percaya bahwa rumah itu ketika dibeli harganya naik. Nah, itu sering terus bertumbuh mengakibatkan yang harga rumah naik sedemikian rupa. Apalagi ketika siklus properti itu lagi hit banget 2009 2013 ya. 2009 sampai 2013. Kalau teman-teman ingat, itu jargon yang sering kedengaran itu adalah Senin harga naik gitu. Jadi itu jargon yang sangat-sangat familiar. Jadi menurut saya ini cukup menyedihkan ya, ketimana orang-orang yang harusnya bisa beli rumah, tapi karena kayak harga rumah tuh naik lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan mereka, dan juga ada pelaku spekulan yang menaikkan harga rumah, itu menyedihkan bagi mereka. Terus harus gimana nih kita menghadapi situasi kayak gini? Jadi mungkin saya menawarkan satu solusi yang saya pikir nggak gampang diterima oleh banyak orang juga, tapi kalau misalnya Anda mau dengerin, make sense juga loh. Nggak ada salahnya sewa sih rumah itu. Kenapa? Karena kalau Anda sewa, satu, cash flow Anda tuh nggak kesedot. Selama ini kalau misalnya Anda mau beli rumah gitu, yang Anda lihat cicilannya, cicilannya 5 juta per bulan, gampang lah gitu. Tapi kalau misalnya suku bunga naik, ya dari 5 juta bisa jadi naik jadi 7 juta, 8 juta gitu. Bisa naik double loh. Kalau misalnya suku bunga naik nih, misalnya sekarang 3% naik jadi 6%, itu kan naiknya double gitu. Ya cicilan Anda juga naiknya double. Bisa terjadi kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya sewa. Karena kalau misalnya Anda sewa, Anda punya flexibility. Cash flow Anda nggak kesedot. Ya, uang sisanya Anda bisa gunakan buat apa? Buat Anda investasikan di tempat lain yang bisa returnnya lebih tinggi daripada kenaikan harga rumah, atau Anda gunakan buat ngasah skill Anda untuk dapatin income yang lebih tinggi daripada income Anda sekarang gitu. Jadi Anda punya uang sisa yang Anda bisa investasikan. Jadi opportunity cost-nya itu beda gitu. Jadi Anda punya opportunity untuk mengembangkan uang tersebut. Jadi nggak langsung kesedot di situ. Jadi nggak ada salahnya sewa. Kalau misalnya Anda ngambil KPR nih 30 tahun, sekarang ada KPR sampai 30 tahun. Kalau Anda ngambil KPR 30 tahun, artinya apa? Setengah dari hidup Anda itu Anda pakai buat bayar KPR. Saya sih nggak pengen ya.
Saya sih nggak pengen setengah dari hidup saya pakai buat nyicil. Itu menurut saya nggak masuk di kepala. Mending ya udah 5-10 tahun di awal saya kerja mati-matian untuk nabung dulu, akhirnya saya punya yang dimana uang itu saya investasikan lebih tinggi daripada kenaikan harga properti. Misal properti naiknya 7%, ya saya targetin saya punya investasi itu income-nya bisa 10-15%, jadi saya bisa beat kenaikan harga properti. Sering berjalan waktu tuh saya pasti akan lewat gitu harga propertinya, saya pasti bisa melewati harga properti dari kok bisa income investasi saya bisa lebih tinggi. Nah, jadi dengan begitu Anda terbebas dari kayak harus punya rumah. Jadi memang menurut saya pribadi, rumah itu memang kebutuhan pokok ya. Tinggal di rumah itu kebutuhan pokok, tapi memiliki rumah sekarang itu kan belum tentu. Anda sewa kan, ya memang Anda belum punya rumahnya, tapi Anda tinggal di situ kan, Anda nggak tinggal di pinggir jalan juga toh. Anda tetap tinggal di dalam rumah, tapi Anda sewa aja bedanya. Nah, Elon Musk aja sewa loh, rumahnya Elon Musk tuh sewa loh. Jadi menurut saya pribadi gak ada salahnya buat nyewa. Ya memang Elon Musk di Amerika, kita di Indonesia, tapi kita carilah lokasi-lokasi yang menurut kita cukup oke, yang kita nyaman tinggal di situ dan sebagainya. Ya kalau bisa pakai opsi sewa, saya pasti sewa dulu daripada saya beli. Jadi seperti itu. Dan kamu punya solusi yang lain, kalau misalnya ada bisa share ke kolom komen dan let me know what you think ya, apa yang Anda pikirkan. Coba Anda cari share di kolom komen, jadi kita bisa diskusi bareng, kita bisa cari solusi bareng untuk masalah yang sama-sama kita milenial hadapi gitu. Jadi kita bisa sama-sama saling membantu. Oke, jadi ini yang saya mau sharingkan soal rumah bagi milenial, dan semoga sharing saya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.